Kalau besok pagi euforia AI tiba-tiba meredup, siapa yang paling duluan panik? Investor, perusahaan, atau kita semua yang sudah menggantungkan strategi pada keajaiban mesin pintar? Sejak ChatGPT meledak, saham teknologi meroket, proposal proyek AI menumpuk di ruang rapat, dan startup AI kebanjiran dana. Demamnya sampai ke Indonesia, dari BUMN sampai UMKM. Tapi di tengah euforia itu, Sam Altman, CEO OpenAI, justru menginjak rem. Hati-hati, ini bisa jadi gelembung seperti di era .com. Nah, pertanyaannya, apakah kita benar-benar sedang hidup di dalam AI bubble? Jika iya, apa tanda-tandanya dan apa yang sebaiknya kita lakukan sebelum terlambat? Kekhawatiran soal gelembung ini bukan datang dari para skeptis di pinggir lapangan, melainkan dari orang yang ada di jantung revolusi AI itu sendiri. Sam Altman menyebut antusiasme pasar terhadap AI sedang berlebihan. Teknologinya nyata dan fondasinya kuat, tapi ekspektasi melambung terlalu cepat, mirip gelembung internet akhir 1990-an yang akhirnya pecah. Bedanya saat .com runtuh, internetnya sendiri tetap bertahan dan justru tumbuh jadi tulang punggung ekonomi digital. Altman menilai AI hari ini berada di fase yang serupa. Ada sesuatu yang sangat fundamental. Hanya saja pasar bereaksi kebablasan. Itu bukan satu-satunya suara peringatan. Tokoh seperti Joe Tsai dari Alibaba, Ray Dalio dari Bridgewater, hingga Thorsten Slock dari Apollo menilai euforia AI sudah melewati batas wajar. Slock bahkan menyebut gelembung AI kali ini bisa lebih besar dari .com karena valuasi 10 perusahaan teratas di S&P 500 dinilai jauh melampaui realistisnya. Banyak valuasi berdiri di atas harapan, bukan capaian. Singkatnya, cerita lebih kencang daripada kinerja. Bagaimana itu bisa terjadi? Gelembung AI terjadi ketika harapan naik lebih cepat daripada hasil. Harga saham naik, modal mengalir, janji bertebaran. Padahal manfaat realnya belum membuktikan diri. Itulah yang banyak pengamat lihat setelah rilis ChatGPT di akhir 2022. Nilai pasar saham AS melonjak sekitar 21 triliun dolar. Dan lebih dari separuh lonjakan itu datang dari segelintir nama besar seperti Amazon, Broadcom, dan Nvidia. Semuanya terdorong narasi AI. Sampai Larry Ellison sempat melesat jadi orang terkaya karena Oracle ikut menikmati gelombang yang sama. Di paruh pertama 2025, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sangat ditopang lonjakan investasi IT. Bahkan sepertiga dana Ventura di barat mengalir ke startup AI. AI diperlakukan bukan sekedar tren, melainkan gelombang industri berikutnya. Masalahnya, hasil di lapangan belum seimbang. Sebuah laporan MIT menunjukkan 95% perusahaan yang sudah menanam uang di generatif AI belum melihat keuntungan nyata. Dari 300 proyek yang diteliti, total belanja 30-40 miliar dolar baru menghasilkan dampak terbatas. Bukan karena AI tidak mumpuni, melainkan karena implementasinya salah arah. Fokusnya ke gimmick pemasaran dan kanal penjualan. Padahal potensi penghematan besar justru ada di dapur operasional, logistik, dan proses back office. Tanda-tanda ketidakseimbangan mulai muncul. Meta yang sempat agresif membajak talenta AI menghentikan perekrutan di divisi AI. Cukup untuk memantik tanda tanya di pasar. Seberapa jauh stamina investasi ini? Kekecewaan bertambah ketika GPT-5 dirilis tapi tak memenuhi ekspektasi. Alih-alih terobosan, sebagian pengguna merasa justru kurang intuitif dibandingkan GPT-4. Sampai akhirnya akses ke versi lama dibuka lagi untuk pelanggan berbayar. Di bursa, konsentrasi risiko juga meningkat. 7 raksasa, Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla, itu menguasai lebih dari sepertiga S&P 500. Bandingkan dengan puncak .com ketika 5 perusahaan teknologi hanya sekitar 15%. Artinya kalau sentimen berbalik, guncangannya bisa merembet cepat. Pola klasik gelembung, pergeseran, ledakan, euforia, ambil untung, panik, jadi terasa jelas. Pergeseran dimulai saat ChatGPT membuat semua orang ngeh tentang AI, mirip mozaik di era internet dulu. Ledakan terjadi ketika Microsoft menyuntikkan dana besar ke OpenAI dan Google tergesa meluncurkan Bard. Ketakutan ketinggalan memicu ratusan startup, modal membanjir, dan pabrik chip menambah kapasitas habis-habisan. Kini kita berada di euforia. Sam Altman bicara soal pendanaan 7 triliun dolar untuk membangun AGI. Dan bersama Microsoft menyiapkan Stargate, superkomputer senilai 100 miliar dolar. Idenya, dengan data dan komput yang cukup, kecerdasan secara manusia akan lahir. Tapi untuk saat ini, semua itu masih keyakinan. Jika sejarah berulang, tahap berikutnya adalah ambil untung, lalu panik.
Untungnya, tidak semua tanda mengarah ke jurang. Berbeda dari era.com, beberapa pemain inti AI sekarang benar-benar mencetak uang. Nvidia misalnya membukukan lonjakan pendapatan dan laba dari chip pusat data. Microsoft menorehkan laba bersih ratusan miliar dolar dari cloud dan produk AI yang sudah dipakai luas. Ini bukan perusahaan yang hidup dari traffic dan janji semata. Ada arus kas, ada pelanggan, ada juga produk. Rasio valuasi terhadap laba mereka dalam banyak pandangan masih lebih sehat dibandingkan puncak.com. Ada argumen bahwa yang terjadi saat ini adalah euforia terukur. Laba tumbuh sama atau lebih cepat dari harga saham. Artinya pasar tidak sepenuhnya kehilangan akal. Fundamental masih dihargai. Di ranah adopsi, meski belum merata, arah geraknya jelas. Banyak perusahaan mulai menguji AI di layanan pelanggan, pemasaran, dan analitik data. Belum menjadi tulang punggung operasional, tapi jejaknya makin tebal. Investor besar pun belum lari tunggang langgang. Mereka justru menyaring, menambah eksposur ke pemain yang terbukti menghasilkan. Jadi kalaupun ada gelembung, skalanya tidak otomatis menuju kehancuran total seperti 2 dekade lalu. Yang lebih mungkin adalah koreksi. Hype menyusut, pemain rapuh tersingkir, sisanya melaju. Jadi apa yang perlu dilakukan perusahaan? Kuncinya selaraskan valuasi dengan capaian nyata. Bagi perusahaan teknologi, narasi nggak cukup. Harus ada model bisnis yang jelas, arus kas yang sehat, dan produk yang dipakai pasar. Tunjukkan ROI, bukan hanya roadmap. Bagi investor, disiplin diperlukan. Jangan terpukau janji agi atau proyek raksasa yang masih spekulatif. Fokus ke perusahaan yang sudah membuktikan kontribusi pada efisiensi, produktivitas, atau pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, modal mengalir ke inovasi yang memang berdampak, bukan sekedar bakar uang mengejar buzzword. Strategi lainnya, geser fokus dari yang menghadap pelanggan ke ruang mesin. Banyak organisasi salah menempatkan AI di ujung marketing dan sales. Padahal biaya terbesar sering tersembunyi di perencanaan permintaan, optimasi rantai pasok, optimasi proses back office, dan efisiensi energi. Semakin AI menyentuh tulang punggung operasional, semakin kecil pula peluang hype kosong. Bila valuasi naik seiring manfaat real di sektor real, euforia berubah jadi fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan. Di Indonesia, gejalanya mulai terasa, walau skalanya belum seganas di luar. Banyak presentasi korporasi memasukkan AI sebagai pilar strategi. Itu bagus selama kita memanfaatkan lead mover advantage. Karena datang sedikit belakangan, kita bisa belajar dari kesalahan yang sudah terjadi di luar. Menyalin yang terbukti, menyaring yang masih kabur. Bukan siapa yang paling cepat gamenya, tapi siapa yang paling tepat. Bagi perusahaan Indonesia, pesan utamanya jangan sekedar ikut tren. Tempatkan AI di persoalan yang nyata. Biaya logistik yang tinggi, variabilitas kualitas produksi, proses manual yang lambat, fraud yang sulit dideteksi. Berani memunda lompatan besar kalau ternyata fondasi data, proses, dan talenta memang belum siap. Mulai dari eksperimen kecil yang terukur. Lalu ukur manfaatnya dan skalakan. Susun peta jalan yang realistis. Apa yang dicoba 3-6 bulan, apa yang dikembangkan 12-18 bulan ke depan, dan apa yang ditunda. Dengan pendekatan ini, adopsi AI bukan demam sesaat yang berisiko pecah, melainkan daya dorong jangka panjang. Dari kisah AI bubble ini, setidaknya ada 3 pelajaran yang bisa kita petik. Pertama, potensi besar butuh waktu untuk jadi dampak nyata. AI menjanjikan, tapi tanpa arah implementasi yang jelas, ia mudah menjadi poster tanpa isi. Banyak organisasi melompat terlalu cepat, di sinilah gelembung mulai terbentuk. Bukan karena teknologinya salah, melainkan karena ekspektasi melampaui horizon eksekusi. Kedua, ada siklus yang berulang. Dulu internet, lalu kripto, kini AI. Resepnya mirip, antusiasme, jargon, uang besar. Kita yang pernah menyaksikan gelombang sebelumnya harusnya lebih peka, membedakan antara sinyal dan noise, antara demo yang keren dan unit economics yang jalan. Ketiga, yang paling berdampak seringkali yang paling membumi. AI tidak harus spektakuler. Otomasi laporan operasional yang hemat ribuan jam kerja bisa lebih berarti daripada demo yang memukau panggung. Yang menentukan bukan model paling besar, melainkan kecocokan solusi terhadap masalah nyata di perusahaan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jawabannya bukan sekedar ikut arus, tapi belajar menari di antara gelombang. Di tengah hiruk pikuk teknologi, kita perlu menjaga akal sehat agar tidak hanyut oleh euforia. Bagi para profesional, AI seharusnya menjadi teman yang membebaskan Anda dari pekerjaan-pekerjaan yang rutin, teknis, dan membosankan. Bagi para pengusaha, AI bukan tentang mengejar tren,
melainkan tentang menemukan cara sederhana untuk menciptakan nilai nyata. Entah itu lewat efisiensi, inovasi, atau peluang baru yang sebelumnya mustahil. Karena pada akhirnya, masa depan AI tidak ditentukan oleh janji besar atau headline sensasional, melainkan oleh pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Apakah AI hanya akan menambah beban atau justru melepaskan potensi? Apakah kita terjebak dalam lomba pamer kecanggihan atau berfokus pada manfaat yang benar-benar terasa di dunia nyata? Pertanyaan-pertanyaan itu yang akan membedakan siapa yang hanya menunggangi tren dan siapa yang benar-benar membangun masa depan. Mari gunakan AI dengan bijak, bukan sekedar ikut-ikutan. Jangan hanya terpukau pada apa yang bisa dilakukan AI, tapi pikirkan juga apa yang sebaiknya kita lakukan dengan bantuan AI. Kalau kita mampu menjaga keseimbangan antara rasa ingin tahu, keberanian, dan kebijaksanaan, maka gelembung ini tidak akan meledak sia-sia. Ia akan mengempis perlahan, menyisakan teknologi yang sungguh bermanfaat, dan manusia-manusia yang lebih siap menghadapi masa depan.